Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah Masjid Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dan insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, Pak, ya. Amin. Baik, fillah azanallahu ikum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan kita sampai kepada bab tentang menyolatkan jenazah, dan kita belum memasuki praktek sholat jenazah, masih membicarakan pernak-pernik yang berhubungan dengan sholat jenazah. Baik, yang pertama kita akan bahas man dufina qabla ayyusalli alaihi aw shalla alaihi ba'duhum duna ba'din fa yusalluna alaihi fi qabrih. Barang siapa yang dikuburkan sebelum disolatkan atau sudah disolatkan tapi belum menyolatkan semua, maka orang yang belum menyolatkan jenazah atau jenazah yang belum disolatkan, fayusalluna alaihi fi qabrih, maka bagi kaum muslimin boleh menyolatkannya di atas kuburannya atau mendatangi kuburannya, kemudian menyolatkan jenazah tersebut, dan jenazahnya berada di mana, Pak? Sudah di dalam kubur, sudah dikuburkan. Ya, boleh. Ala ayyakunal imamu fi surah ats-tsaniyah. Dan bagi imam yang jadi imam salat jenazah, mimman lam yakun shalla alaih, yaitu orang yang belum menyolatkan jenazah itu. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat, ya dia mungkin ingin nyolatkan kembali, secara hukum boleh. Tapi yang jadi imam itu adalah orang yang belum menyolatkan. Kalau yang sudah menyolatkan jangan jadi imam. Hadisnya mana ikhwan fillah? Yang pertama hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Bukhari. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau berkata, "Ma tarajulun." Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang meninggal. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uduhu, dan sebelum meninggal dia biasa dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadafanuhu billail, tiba-tiba meninggalnya malam hari, kemudian dikuburkan malam hari juga. Di sini pernah nguburin jenazah malam-malam, Pak? Pernah ya. Nah, dan itu memang boleh, dan itu memang terjadi juga di zaman Rasulullah. Falamma asbaha a'lamuhu, maka ketika pagi-pagi baru nyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, si fulan udah meninggal tadi malam dan dikuburkan tadi malam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal ma mana'akum an tu'allimuni. Ya, apa yang menghalangi kalian untuk ngasih tahu kepada saya? Ya, kok saya nggak dikasih tahu, ya, sehingga tidak bisa menyolatkan? Qalu kana al-lail,
Mereka berkata, afan ya Rasul, mohon maaf, karena itu kan malam-malam, wa kana dzulma, gelap-gelap, fakarihna an nasyqa alaika, kita enggak mau ya Rasul ngerepotin engkau. Malam-malam ya, gelap-gelap ya, ngurusin jenazah ya. Fa ataqabrahu fa shalla alaihi, maka Rasulullah nanya, kuburannya di mana? Di sana. Ya, akhirnya Rasulullah mendatangi dan Rasulullah menyolatkan jenazah ini ya, dan sudah dalam keadaan sudah dikuburkan. Qala fa amanna wa safna khalfahu, maka apa? Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah jadi imam buat kita dan kita berdiri di belakang beliau bikin shaf untuk menyolatkan jenazah. Wa ana fihim, dan kata Ibnu Abbas, saya bagian daripada kaum muslimin yang ikut menyolatkan. Wa kabbaru arba'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakbir ya salat jenazah orang ini dengan 4 kali takbir. Karena nanti kita akan bahas ikhwan, ternyata di sebagian jenazah itu takbirnya enggak 4 ya, walaupun umumnya 4 ya. Baik, ada yang pernah ngelakuin ini Pak, nyolatin jenazah ketika sudah dikuburkan? Belum pernah ya. Jadi kalau antum misalkan ada saudara meninggal, datang udah telat, jenazahnya udah dikuburkan, boleh antum datangi orangnya ya, kuburannya maksudnya, antum sholatin di atas kuburannya. Nah, gitu. Baik, fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna imra'atan sauda, ada seorang perempuan hitam. Kanat takummu ya, perempuan ini biasa ngurusin masjid. Dalam sebuah riwayat ya, dia itu biasa membersihkan sobekan-sobekan kain di masjid atau kotoran-kotoran di masjid. Nah, mungkin bahasa kita ya kayak marbot ya, tapi mungkin ya tidak marbot secara khusus. Famatat, tiba-tiba perempuan ini meninggal ya. Faqa'adahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasa kehilangan. Ini tumben perempuan ini kemana? Biasanya ibu-ibu, nenek-nenek ini ya kelihatan di masjid, ini kok enggak ada ya. Rasulullah kehilangan. Fasa'ala anha ba'da ayyamin ya, Rasulullah baru sadar selang beberapa hari ya, enggak kelihatan. Faqila lahu, dikatakan, ya Rasul, innaha matat, beliau sudah meninggal ya Rasul ya. Kata Nabi, faqala hallah kuntum adantumuni, kenapa kalian enggak ngasih tahu saya? Apa kata mereka? Matat minal laili wa dufinat wa karihna an nuqidhaka, ya Rasul, itu meninggalnya malam-malam, dikuburkan malam-malam, dan kita enggak mau ngerepotin engkau, bangunin engkau malam-malam ya. Faka'annahum sughuru amroha, kata Abu Hurairah, orang-orang ini pada kayak apa ikhwan ya, menggampangkan atau menyepelekan ya perempuan ini ya, mungkin hanya sekedar, mohon maaf ya, seorang marbot, atau mungkin hanya seorang perempuan yang warnanya kulit hitam ikhwan fillah, jadi dianggap ya perempuan biasa, bukan perempuan ya yang agung, yang mulia ya. Jadi merasa apa, orang-orang ini kayak yang ngeranggap remeh seperti itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulluni ala qabriha, ya udah, ana udah dikuburin, kasih tahu ke saya kuburannya di mana. Fadalluhum, kemudian mereka pun ngasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata qabraha, Rasulullah mendatangi kuburnya, fa shalla alaiha, Rasulullah menyolatkannya ya. Jadi kalau sudah selang beberapa hari pun boleh Pak ya, enggak harus baru tadi siang, enggak harus kemarin ya, besok-besoknya sudah kelewat lama enggak masalah ya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Abu Hurairah berkata ya, kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Inna hadhil qubur mamlu'atun bidzulma, ketahuilah orang yang ada di kubur itu dipenuhi dengan kegelapan ya, baik kegelapan beneran secara hakiki, memang kuburan itu gelap ya, atau alam kuburnya secara umum itu gelap ala ahliha ya. Nah,
Wa innallaha azza wa jalla munawwiruha, dan Allah akan menerangi kuburan seseorang, ya, lahum bisolati alaihim, dengan salatku kepada mereka. Ikhwan, kalau dengar hadis Nabi ini, ya, kok pingin kalau kita meninggal itu disolatkan sama Nabi, Pak. Kenapa? Nabi berkata, kubur itu dipenuhi dengan kegelapan, dan barang siapa yang saya sholatin ketika meninggal dunia, maka Allah jadikan kuburannya terang benderang. Ya, pingin gak Pak dengar hadis ini, pingin disolatin sama Nabi? Ya. Secara hukum kita kepingin, Pak. Ya. Bahkan beberapa sahabat itu ada kalau melihat sesuatu, ya, dilakukan sama Rasul, mereka berkata, coba seandainya saya yang jadi jenazahnya itu. Kenapa? Karena merasa, ya, istimewa. Apa? Disolatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, alhamdulillah, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadisnya Yazid ibnu Sabit. Nah, kharajna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hari. Falamma waradal baqi, lagi jalan di pemakaman Baqi, fa idza huwa biqabrin jadid. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada kuburan baru. Ada kuburan baru. Fasa'ala anhu, Rasul nanya, ya, siapa ini kubur yang baru dikuburkan? Faqalu fulanah, kemudian dikatakan dia si fulanah ya Rasul, ya, maulatu bani fulan, bekas budaknya Bani fulan, ya. Qalu fa'arafaha, dan Rasulullah kenal. Oh iya. Masya Allah, Pak. Dan ininya hebatnya Rasul, Pak. Masya Allah. Rasul itu perhatian banget sama kaum muslimin. Baik pembesarnya, orang-orang yang istimewa, orang-orang mulia, atau orang-orang biasa, Rasulullah perhatikan dan Rasulullah kenali mereka. Itulah bedanya kita, ikhwan. Kadang-kadang kenal DKM-nya saja, kenal RT-nya saja, kenal RW-nya saja, ya. Yang orang biasa, yang biasa di masjid, biasa sholat, ngelihat setiap hari, ya, tapi nggak kenal namanya, kenal muka, nggak kenal nama. Itu kelemahan kita, ya, Pak. Kadang-kadang ngobrol, sering lihat puluhan tahun ngobrol nggak pernah, ya, Pak. Ya, dan ini terjadi, mohon maaf, kepada saya pribadi. Ya. Si fulan jamaah Al-Madani yang mana ya? Nah, itu kemarin meninggal yang mana ya? Nah, ya, kalau dikasih tahu namanya nggak kenal, tapi kalau dikasih mukanya, oh ini ya mukanya. Nah, yang biasa kalau taklim itu duduk paling depan. Oh iya. Yang kalau taklim itu nyender di tembok. Oh iya. Yang kalau taklim itu kalau subuh kadang-kadang apa, Pak? Alhamdulillah, ya. Nah, oh iya kenal. Nah, ya, tapi nama ya nggak kenal. Yang ngobrol nggak kenal. Nah, ya alhamdulillah. Kalau Nabi tahu, Pak, ya, ini kelemahan kita, ya alhamdulillah. Nah, kelemahan kita. Nah, waqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adantumuni, kenapa kalian enggak ngasih tahu saya? Ya. Qalu mata zuhran ya Rasul, ketika meninggal itu pas zuhur. Ya. Zuhur. Ya. Coba saya nanya sama antum, Pak. Kalau tadi malam kan gelap. Kenapa zuhur enggak dikasih tahu sama Rasul? Kenapa, Pak, kira-kira? Iya. Panas. Ya. Wa kunta qailan shaiman ya Rasul, meninggal zuhur. Engkau, ya, kita tahu sedang puasa, ya, panas-panas. Fakarihna an nu'dzaika, ya, kita enggak suka ngerepotin engkau ya Rasul. Qala, kata Nabi, fala taf'alu. Kata Nabi, jangan lakukan itu lagi. Ya, siapapun yang saya kenal, ya, man mata minkum mayyitun, siapa yang meninggal
ma kuntu baina adhurikum, dan saya masih ada di tengah-tengah kalian, masih hidup di tengah-tengah kalian, illa adzantumuni bihi, kecuali kalian harus kasih tahu saya. Ya, kenapa? Fa inna sholati alaihi rahmah, karena salat yang saya lakukan kepada mereka itu rahmat. Ya, rahmat, Pak. Sekali lagi kawan, inilah sayangnya Nabi kepada umatnya, apalagi yang ada di depannya, yang hidup sezaman dengan beliau, yang gak hidup sezaman dengan beliau aja beliau sering kangen, Pak. Ya, pernah ngomong sama Rasulullah, para sahabatnya Rasul, sahabat ya, seandainya saya ketemu dengan ikhwanana, ya, ketemu dengan saudara-saudara kita, ya. Ya Rasul, ngapain ngomongin ikhwanana? Ya, kita adalah sahabat-sahabatmu. Ikhwanana itu siapa? Orang-orang yang belum datang generasi berikutnya. Ya, sampai dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu juga harusnya rindu sama Rasul. Ya. Dan itu terbukti kalau orang yang pernah datang ke Madinah, ya, sholat di Masjid Nabawi, ya, akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ya, dan kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suma'atul qabra, Rasulullah datangin kuburnya, fasofna khalfahu, kita pun bikin saf di belakangnya, faqabbara alaihi arba'an, kemudian Rasulullah menyolatkannya 4 takbir. Nah, baik. Saya minum dulu Pak ya. Nah, bismillah. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat yang lain dari sahabat yang lain, riwayat Baihaqi, hadisnya sahih, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaudu mardo. Ini Pak, ya Allah, kalau kita lihat pribadi Rasulullah itu luar biasa Pak. Ya, mungkin kita belum bisa melakukan seperti beliau. Apa? Rasulullah itu biasa Pak menjenguk orang sakit, ya, masakinil muslimin wa du'afaihim, yang kaya ataupun yang miskin atau orang lemah, itu biasa Rasulullah jenguk. Jadi kalau ada si fulan sakit, Rasulullah jenguk. Makanya dalam keadaan seperti ini Pak, bagaimana sahabat nggak cinta sama Nabi Pak? Sedangkan Nabi sendiri sangat cinta kepada semua sahabatnya, bahkan yang miskin sekalipun, yang budak sekalipun, ya. Beda sama kita, yang sakit siapa? Pak RW, wah, langsung, ya, geruduk, ya, datang semua. Ya. Yang sakit siapa? Itu yang di pojokan itu, yang ngontrak di sono. Nah, ya, udah orang yang nggak pernah keluar, ya, nggak pernah gaul juga, ya, kitanya juga segan juga akhirnya, apa? Nggak disolatkan. Ya, kalau ketika meninggal atau pas sakit tidak dikunjungi, ya. Wajib bi'u janaizahum, dan Rasul nggak cuma jenguk Pak, sampai nganterin jenazahnya. Dalam hadis-hadis yang pertama disebutkan ikhwan fillah, ya, Rasulullah itu kadang-kadang ketika sampai sakitnya, sampai pas sakaratul mautnya, sampai pas dimandikannya ditungguin sampai Rasul. Pernah kan saya sampaikan kepada antum, ya, sampai ditungguin sampai dikuburkan, baru setelah dikuburkan Rasulullah pulang. Saking apa ikhwan fillah, perhatiannya sama sahabat. Kemudian para sahabat berkata, wah kasihan ya Rasul, ya, dia beliau itu nungguin orang yang seperti ini, ngerepotin ini. Bagaimana kalau kita ngasih tahu kepada Rasul ketika sudah meninggal saja, gitu kan? Kemarin sudah disampaikan, ya. Itu ikhwan fillah, ya, nganterin jenazahnya, ya, wala yusalli alaihim ghairuhu, dan kadang-kadang ikhwan yang jadi imam salat nggak ada selain beliau. Kenapa? Karena beliau selalu hadir ketika ada orang meninggal. Wa namra'atan miskinah, pernah ada seorang perempuan miskin, min ahlil awani, dari suku Bani Awani, tola sakmuha, sakitnya lama, ya. Dan Rasulullah sering menjenguknya dan sering menanyakannya. Fakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sa'ala anha man khadaraha min jiraniha. Kadang-kadang Rasul nanya, kabar keadaan si fulan bagaimana? Nah, yang lagi sakit itu. Ya. Kalau kita kan enggak, ya, ada si fulan sakit, ya, tahu-tahu apa Pak? Pas sudah meninggal. Ya. Kadang-kadang baru sadar, si fulan meninggal. Nah, iya dia kan sudah sakit lama. Oh, udah sakit lama toh. Nah, baru ngomong seperti itu Pak kita.
Rasulullah enggak, si fulan sangit dijenguk. Besok-besoknya Rasulullah nanyain lagi, gimana keadaan si fulan? Gimana keadaan si fulan? Ya. Dan Rasul mengatakan, ya, wa amarahum alla yadfinuha in hadasa biha hadasun. Tolong ya, kalau dia meninggal, ya, tolong jangan dikuburkan dulu sebelum kasih tahu kepada saya. Fasuyusalli 'alaiha. Maka apa? Rasulullah benar, ya. Ketika sudah meninggal dikasih tahu, nyolatkan, ya. Fatufiyatil kalmar'atu lailan. Nah, ternyata kejadiannya perempuan itu meninggal malam-malam. Wahtamaluha, ya. Akhirnya mereka para sahabatnya bawa ke, ya, Masjid Nabawi atau dekat Masjid Nabawi. Fa'atau biha ma'al janais, ya. Kemudian dibawa ke dekat kuburan Masjid Nabawi, ya. Di dekat Masjid Nabawi itu ada tempat khusus, Pak, untuk menyolatkan jenazah, nggak di dalam masjid. Jadi memang kalau secara hukum itu nyolatin jenazah itu bukan di masjid, ada tempat khusus samping masjid. Tapi apakah nggak boleh di masjid? Boleh, secara hukum boleh di masjid, tapi secara bagusnya bukan di masjid, ya. Apalagi, ya, mohon maaf kalau jenazahnya itu ada kekurangan, contohnya mungkin kecelakaan, darahnya kadang-kadang masih netes, ya. Ini bagusnya memang jangan di dalam masjid, ya. Dan ini belum terbiasa di kita, Pak. Padahal bagusnya dibiasakan, ya, tidak di dalam masjid, ya. Cuman kadang-kadang beberapa keluarga itu merasa, loh, masa yang keluarga saya meninggal tidak disolatkan di dalam masjid, ya. Nah, apa najis apa gimana? Akhirnya pada tersinggung kan? Akhirnya apa? Setiap orang yang meninggal disolatkan di dalam masjid. Padahal memang bagusnya tidak di dalam masjid, walaupun boleh. Nah, kemudian apa ya fillah? Liyusalli 'alaiha Rasul kama amarahum. Ya, sebagaimana pesan Rasul jangan dikuburkan sebelum disolatkan. Akhirnya dibawa dekat Masjid Nabawi, ya. Nah, fawajaduhu qad nama ba'da sholatil isya. Meninggalnya malam-malam, sudah disiapkan di dekat Masjid Nabawi, tapi Rasul ketika itu sudah tidur. Ya, habis isya sudah tidur. Fakarihu ayyuhajjiru, para sahabat nggak enak mau membangunkan Rasul, ya, mau membangunkan nggak enak. Aduh, Rasulullah udah tidur nih, gimana? Fasallu 'alaiha. Akhirnya karena tadi perempuan miskin, ya, para sahabat merasa ya udah sholatin aja kita sendiri, ngapain ngerepotin Rasulullah, ya. Akhirnya apa? Para sahabat nyolatin sendiri, ya, orang ini summan talaqu biha, dikuburkan malam itu juga. Falamma asbaha Rasulullah, pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, si fulana kemana yang kemarin sakit? Apakah sudah sehat-sehat saja atau meninggal? Ya, maka apa dikasih tahu, ya Rasul udah meninggal tadi malam. Ya, kok nggak ngasih tahu? Iya, sebenarnya kita sudah siap-siap untuk memberikan tahu kepada engkau ya Rasul, tapi engkau sudah tidur dan kita nggak enak bangunkan engkau, ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walima fa'altum, kenapa kalian lakukan itu? Ya, malam-malam nggak apa-apa, tetap dibangunin. Ya, ini bagus, Pak, contoh buat pemimpin kaum muslimin sekarang, ya. Jadi Pak RT itu kalau sudah tidur ada warga meninggal, bangunin aja, Pak, ya. Ngikutin yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak RT-nya misuh-misuh, Pak, ya, pemilihan berikutnya ganti aja Pak RT yang lain. Ya, ya. Harus ngikutin Nabi ya, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustadz juga gitu Pak, kalau malam-malam dibangunin, Ustadz ada yang meninggal, ya, tolong sholatkan dong. Nah, ya. Kata ustadznya, ya kan kemarin udah diajarin, ya, suruh, ya, mandiin jenazah. Ya kalian mandiin lah. Nah, ya. Enggak Ustadz, jenazahnya sebelum meninggal udah wasiat kalau bisa Ustadz yang mandiin. Nah, ya. Kalau Ustadz yang benar, oh iya siap. Nah, kalau Ustadz yang belum tahu bagaimana Rasulullah, ya,
Ya bisa sih. Nah, ya. Tapi malam-malam gini hujan-hujan ya dingin-dingin. Nah, ya. Wani piro. Nah, astagfirullah. Ya boleh seperti itu. Ya tidak boleh. Nah, baik. Intolaku fantolaku ma Rasulillah. Kata Rasulullah, kita cari kuburan. Ya, ketika ketemu, ya kemudian qamu ala qabriha. Kemudian Rasulullah ya nyolatkan di atas kuburannya. Fasaffu wara'a Rasul. Kemudian mereka berdiri di saf belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita mau salat ya jenazah. Padahal jenazahnya sudah dikuburkan. Fasholla alaiha Rasulullah, maka Rasulullah menyolatkannya. Wa kabbara akbara arba'an, ya Rasulullah bertakbir 4 kali, ya sebagaimana menyolatkan jenazah yang lain. Nah, baik itu pembahasan kita Pak pertama pada hari ini, ya satu pembahasan setengah jam. Nah, masih kuat Pak? Masih? Lanjut. Nah, baik. Yang kedua, alhamdulillah, man mata fi baladin. Nah, ini pembahasannya agak rumit, Pak. Ya. Barang siapa yang meninggal di sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah tempat, la safiha man yusalli alaihi, yang dia itu belum disalatkan. Ya. Jadi nggak ada yang nyolatin. Ya. Fahadha yusalli alaihi ta'ifah minal muslimin salatal ghaib. Dan ini bagi kaum muslimin hendaklah melakukan sholat ghaib. Tahu sholat ghaib Pak? Sholat yang jenazahnya nggak ada. Ya, sholat jenazah jarak jauh. Makanya sholat ghaib. Ghaib itu artinya ya jenazahnya nggak ada. Sebagaimana Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi, Raja Ethiopia, raja yang menolong kaum muslimin pada waktu hijrah pertama. Nah, ketika beliau meninggal, waqad wara'aha jamaah min ashabihi, ya, ketika meninggal ternyata meninggalnya di Habasyah. Waktu itu kan masih dalam keadaan negeri apa Pak? Ya, negeri Nasrani. Beliau itu masuk Islam dan Islamnya itu ikhwan fillah ya disembunyikan. Ya, karena memang takut mandorotnya yang lebih banyak. Ya. Beliau itu mohon maaf Nasrani tapi Nasrani yang berilmu, Pak. Kenapa? Karena beliau ya ketika sahabat hijrah ke sana, ketika Ja'far bin Abi Thalib ditanya, siapakah kalian? Kami adalah ya pengikut seorang nabi yang diutus kepada kami. Sif ya, terangkan nabi kalian itu seperti apa? Diterangkan sama Ja'far ya dan kata Raja Najasyi. Wah, tepat. Ya, ini nabi terakhir yang disebutkan di dalam Injil. Ya, ini yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya dan ini adalah nabi yang benar-benar diutus oleh Allah untuk akhir zaman. Nah, ikhwan fillah, kita lihat hadisnya. Yang nanti jadi polemik, bukan polemik sebab ikhtilaf di antara para ulama. Apakah nyolatin jenazah itu berlaku kepada semua jenazah? Ya, yang meninggal kita nggak tahu atau jauh atau hanya kepada orang tertentu saja. Hadisnya satu, ya, tapi khilafnya jadi minimal 3 qaul ulama. Ya, ada yang mengatakan, ya, ini disyariatkan kepada orang yang meninggal jauh, ya. Yang kedua mengatakan enggak. Itu hanya khusus kepada Raja Najasyi saja. Selain Raja Najasyi maka enggak perlu. Ya, ada yang tengah-tengah. Ya, kalau memang dia belum disolatkan maka solatkan. Karena itu bukan kekhususan kepada Najasyi saja. Nah, nanti kita lihat ya kawan. Nih, hadisnya ikhwan fillah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anin nas. Tiba-tiba Rasulullah ngasih tahu kabar tentang meninggalnya Raja Najasyi di Madinah. Ketika itu Pak, jaraknya mungkin ribuan kilometer. Bahkan sekat sama laut. Tapi Rasulullah tahu Raja Najasyi meninggal dunia. Waktu itu telepon belum ada, WA belum ada, Instagram belum ada, TikTok belum ada. Ya, pertanyaannya, siapa Pak yang ngasih tahu sama Rasulullah? Siapa?
Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nah, maka ikhwan, di zaman itu Pak, di mana komunikasi sangat terbatas dan hanya orang yang diberikan hidayah, betapa ini benar-benar Rasul bukan bohongan. Salah satunya adalah peristiwa meninggalnya Raja Najasyi. Kenapa? Waktu itu nggak ada telepon, ya, tapi Rasulullah tahu, ya, Raja Najasyi meninggal dunia. Ya. Sahibul Habasyah, Raja Habasyah, fi yaumil ladzi mata fihi, di mana hari beliau meninggal dunia. Qala, kata Nabi, inna akhan lakum qad mata, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Ya, dalam riwayat yang lain, matal yauma Abdullah saleh, hari ini meninggal seorang hamba Allah yang saleh. Ya, saleh, Pak. Ya, masuk ke Indonesia jadi soleh, Pak. Ya. Harusnya soleh, ya, pakai i, ya, masuk ke Indonesia jadi soleh. Nah, baik. Di ghairi ardikum, dia meninggal bukan di negeri kita. Faqumu fasallu alaihi, yuk kita salat menyolatkan dia. Ya, para sahabat bertanya, man huwa, ya Rasul, siapa itu? An-Najasyi. Ya, Najasyi, Raja Habasyah. Ya. Jadi kalau raja-raja yang lain didakwahi, mereka kadang-kadang melawan, Pak. Ya. Bahkan ada yang sampai ketika didakwahin sama Rasul, suratnya itu disobek-sobek. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, dia nyobek-nyobek surat dakwah dari saya, semoga Allah nyobek-nyobek kerajaannya. Nah, ya. Ada yang menolak dengan cara halus karena karena dia tahu Rasul itu nabi, tapi dia nggak mau masuk Islam. Nah, Raja Najasyi ini, ya, dia masuk Islam, ya, dia ya, Islam walaupun nggak ketemu dengan Rasulullah, tapi dia masuk Islam. Bahkan sampai dia mengatakan gini, ya, coba seandainya bukan karena saya seorang raja sibuk ngurusin kerajaan, ya, apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, laula anna fihi, seandainya saya, ya, bukan seorang raja ngurusin rakyat saya, la ataituhu, saya akan datangi dia. Maksudnya saya akan datangi Rasulullah, saya sampai akan bawakan sendalnya. Ya, saking ingin hikmahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini baik, Pak. Ya, makanya dikatakan tadi Abdullah saleh, hamba Allah yang saleh. Nah, bahkan Nabi mengatakan, istaghfiru li ahikum, kalian mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kalian ini. Fa kharaja bihim ilal musalla, maka Rasulullah datang ke tempat salat tadi, bukan di masjid, ya. Wa fi riwayat di Baqi, dalam riwayat yang lain di pemakaman Baqi, summa taqaddama fa shallu khalfahu, maka Rasulullah, ya, maju ke depan, para sahabatnya bikin shaf, fa shafafna khalfahu, kita pun salat di shaf di belakangnya, ya, sebagaimana kita nyolatin yang ada jenazahnya. Wa shalaina alaihi kama yusalli alal mayyit, kita menyolatkannya sebagaimana nyolatin jenazah biasa. Nah, baik. Ini honfillah, ya, adalah hadis tentang meninggalnya Raja Najasyi yang menjadi dasar dari sholat ghaib. Baik, ikhwan. Di sini ikhwan fillah, ya, menjadi khilaf di antara ulama. Apakah setiap orang boleh disolatkan jenazah dengan sholat ghaib atau enggak? Karena apa? Ya, satu-satunya orang dan satu-satunya riwayat yang menyebutkan melaksanakan sholat ghaib hanya Raja Najasyi saja. Selain Raja Najasyi nggak dilakukan sholat ghaib. Walaupun di zaman itu banyak sahabat yang meninggal jauh, di tempat jauh, tapi Rasulullah nggak nyolatin jenazah. Maka dari hadis ini diambil beberapa kesimpulan. Ya, yang pertama, ya, menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab yang paling banyak dianut orang Mesir, orang Indonesia. Apa kata madhab Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i mengatakan wahada tasyri', ini menunjukkan disyariatkannya dan disunnahkan, ya, untuk nyolatin jenazah siapapun yang meninggal. Enggak pandang bulu. Selama dia muslim, ya, disolatin atau belum disolatin, maka sholat jenazah kepada dia disunnahkan. Maka kita dapat, ikhwan fillah, orang Indonesia
itu paling sering melaksanakan sholat gaib karena ikut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Yang kedua, ikhwan fillah, justru berseberangan. Ya, mazhabnya siapa? Abu Hanifah dan Imam Malik. Apa mazhabnya? Mereka mengatakan enggak, hanya khusus kepada Raja Najasyi saja. Selain beliau enggak perlu sholat jenazah. Kenapa? Karena Rasulullah selama hidupnya hanya menyolatkan jenazah Raja Najasyi saja, sehingga selain Raja Najasyi enggak perlu. Ya. Makanya beberapa pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu seringnya berseberangan, Pak. Ya, seringnya berseberangan. Baik, jadi dua kubu, dua kutub yang kelihatannya saling berseberangan. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira antum ikut yang mana, Pak? Ya. Kalau antum nyolatin jenazah, sholat gaib, ya. Kalau orang yang ekstrim mengatakan antum berarti ya melakukan perbuatan yang bid'ah, Pak. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan Rasul. Rasul itu nyolatin seumur hidup cuman sekali saja. Ya, nah ini ikhwan fillah, ya, yang dulu waktu saya belum banyak belajar, ya, saya itu ikut pendapat yang kedua. Ya, sehingga ya, ada jamaah yang dia itu bertahun-tahun sampai benci banget sama saya, Pak. Kenapa benci sama saya? Ya, karena ada saudaranya yang meninggal, ya, kemudian minta sholatin jenazah. Pada waktu itu imam masjidnya saya nggak mau. Ya. Akhirnya apa? Ketika hari di pengusiran saya, ya, karena saya diusir, dia tuangkan tuh kemarahannya dengan mengatakan, saya sampai hari ini nggak ridho dan dendam. Kenapa? Ya, Zainal nggak mau nyolatin jenazah ya saudara saya yang meninggal. Ya, nah, padahal saya sudah jelaskan. Ya, apa? Ya, itu memang ya tidak perlu menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, baik. Pendapat yang ketiga ini yang tengah-tengah, Pak. Ya. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Syalbani. Apa kata beliau? Wassawabu annal ghaib in mata bi baladin lam yusalli alaihi fihi. Yang benar, kalau ada orang meninggal di sebuah tempat yang belum disolatkan, maka boleh sholat ghaib. Saya tanya, Raja Najasyi disolatin enggak, Pak? Sholat jenazah? Enggak. Ya. Ternyata pendapat yang ketiga itu, ya itu, ya. Kalau belum disolatin. Contohnya kemarin, Pak, pas Covid banyak yang meninggal. Ya, mohon maaf. Kadang-kadang dari rumah sakit langsung masuk ke pemakaman. Ya, nah. Bahkan ada yang ngomong, ini gimana? Ya, sampai nanya sama supir ambulannya. Udah disolatin di sono? Enggak. Nah, akhirnya apa? Sholatin jenazah. Nah, gaib. Dan itu boleh, Pak. Ya, ini boleh, ya. Suliya alaihi salatul ghaib kama sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana salatnya Nabi kepada Raja Najasyi. Termasuk antum punya saudara meninggal di negeri kufar, di Amerika misalkan, di sana dikuburkan, enggak ada yang nyolatin, silakan. Ya, yang pertama. Yang kedua, walam yusolli alaihi, ada orang meninggal dan dia memang belum disolatin. Ya. Misalkan ikhwan fillah, ya, meninggal di Indonesia, tapi nggak ada yang nyalatin juga, maka apa? Silakan sholat jenazah, itu boleh. Nah, ya, li'annal fardhu saqata, karena apa? Memang fardu kifayahnya orang itu menyolatkan jenazah. Kalau dia belum disolatkan, disolatkan. Ya, nah ini ikhwan fillah pendapat yang tengah-tengah yang memang lebih menenangkan jiwa. Tapi ikhwan dalam hal ini lentur bagaimana? Ya, kalau ada orang minta tolong, ya sholatin jenazah si fulan. Udah disolatin di sana belum? Udah, cuman ya kita kan lebih baik kalau nyolatin orang saudara kita muslim. Ya, apalagi kalau misalkan takutnya dia tersinggung, ikhwan. Ya, saya lebih condong kepada kalau ada yang memang ngajak sholat jenazah, sholat gaib, ya,
Bahkan kalau saya yang suruh jadi imam, saya ikut. Ya. Tapi kalau misalkan saya yang nggak disuruh jadi imam, ya mungkin saya nggak ikut sholat jenazah. Kenapa? Karena itu lebih kehati-hatian. Kenapa? Karena Rasulullah dalam seumur hidup hanya nyolatin satu orang saja. Ya. Yang ketiga, ikhwan fillah, ya, orang boleh disolatkan jenazah gaib apabila memang dia menolong dan berjasa buat kaum muslimin. Najasyi berjasa enggak Pak buat kaum muslimin? Jasa. Karena waktu hijrah yang pertama beliau menolong para sahabatnya. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ikhwan fillah, ya, apabila ada orang besar yang dia memang ya bagus, ya walaupun sudah disolatkan di sana, ya boleh kita menyolatkan jenazahnya. Nah, baik, ikhwan fillah, itu ya tentang sholat gaib. Nah, kalau sholat gaib tetap sholatnya itu menghadap ke kiblat. Demikian juga ketika sholat di atas kuburnya juga nyolatinnya di atas kuburnya dengan menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu ikhwan. Ini ada yang dikomentarin sama Syekh Albani, ya. Jadi kalau ada orang yang memang enggak berjasa buat kaum muslimin, bahkan Islamnya samar-samar, ya, enggak perlu disolatkan gaib. Itu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itu ikhwan fillah, ya. 2 poin yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya lanjut ke poin yang ketiga, ada yang mau disampaikan, Pak? Biar 2 arah. Nah, enggak ada ya? Alhamdulillah. Nah, kalau enggak ada, saya juga enggak bingung jawabnya, Pak. Ya. Nah. Baik, yang ketiga, Ikhwan. Wa tahrumus shalah wal istighfar wa tarahum 'alal kuffari wal munafiqin. Haramnya nyolatin orang kafir, nyolatin orang munafik, mintakan ampun kepada mereka dan mengucapkan tarahum rahimahullah itu haram kepada orang kafir dan kepada orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan nyolatin mereka selamanya. Jangan berdiri mendoakan mereka di atas kuburannya selamanya. Innahum kafaru, karena mereka dulu kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka dalam keadaan fasik. Ya. Jadi kalau ada tokoh munafik, ya, tokoh liberal, ya, yang dia sering belain orang kufar, ikhwan fillah, enggak boleh diapakan? Disolatkan. Ini ada sebab turunnya ayat ini, ikhwan. Ada sebab turunnya ayat ini. Ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Baik, Bismillah. Saya izin ke toilet dulu, boleh Pak ya? Kalau ada orang kajian, ya, dari awal 3 jam nggak ke toilet, Pak, ya, insya Allah Ustadz itu masih muda, Pak. Tapi kalau sudah mulai pergi ke toilet, ya, berarti sudah mulai berumur. Makanya kalau saya lihat ada jamaah yang izin ke toilet, nah, ya dibolehkan. Kenapa? Karena memang orang itu kalau sudah mulai sepuh biasanya apa ya? Itu biasanya kontrolnya sudah mulai klepnya agak rusak dikit, ya. Bentar ke toilet. Bahkan ada Pak yang masya Allah, ya, pingin ke masjid baru setengah jalan balik lagi, Pak. Kenapa? Ya, di tengah jalan itu sudah keburu pipis, ya. Bahkan nggak nyampe masjid. Ya, nah. Bahkan kata pempes yang dulu, ya, seringnya dipakai anak-anak, ya, ternyata sudah dipakai sama orang-orang yang sudah dewasa. Benar Pak ya, orang itu kalau udah tua balik lagi kayak anak. Nah, baik, sebentar Pak.
Biasanya kalau ustadznya nggak ada, ngantuknya hilang Pak. Berarti yang bikin ngantuk ustadznya ya. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. 20 menit lagi nggak apa-apa Pak? Apa-apa ya? Baik. Walamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu Abdullah bin Ubay bin Salul Pak? Ini tokoh munafik di Madinah. Ya. Dia itu munafik tulen. Para sahabat semuanya tahu. Ya. Kenapa? Karena waktu hidupnya itu sering ya ngomong-ngomong yang nggak benar sama Rasulullah SAW. Bahkan waktu perang Uhud itu, ya sebagian kaum muslimin ada yang kena provokasinya sehingga balik lagi ke Madinah. Ya nggak mau ikut perang Uhud. Ya, ini termasuk yang ngompor-ngomporin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia munafik tulen, tapi ketika punya anak, anaknya itu mukmin tulen. Ya, anaknya itu bukan munafik. Ya, kayak Abu Jahal, Abu Jahal itu kufar tulen. Ya, tapi anaknya Ikrimah, ya orang mukmin tulen. Nah, baik. Da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi. Ketika matinya, ya itu anaknya minta tolong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan. Ya. Falamma qama Rasulullah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang condong untuk ya udah sholatin aja, ya. Ketika Rasulullah sudah berdiri di shaf, pingin mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, wasabat ilaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya tiba-tiba deketin Rasulullah, melompat, ya di sini disebutkan wasabtu ilaihi, sampai melompat untuk segera datang kepada Rasulullah. Hatta kuntu fi sadri, sampai saya persis berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Khattab. Ya. Fa akhadtu bi sawbihi, sampai saya memegang bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, saya berkata, ya Umar berkata, ya Rasulullah, atusolli ala aduwillah, wahai Rasul, kamu mau nyolatin musuh Allah ini? Ya. Kenapa? Karena Umar dan para sahabat itu nggak srek Pak. Ini kok Rasul nyolatin, ya tokoh munafik. Ya. Nah, wa qad qala yauma kadza wa kadza. Ya Rasul, dia kan ngomongnya kayak gini. Bahkan sampai Umar menyebutkan hari ini kejadian ini, dia ngomong ini kepadamu ya Rasulullah. Dia ngomongin tentang Islam seperti ini ya Rasulullah. Sampai disebutkan datanya, harinya, waktunya. Ya, biar tambah mantap. Ya. Alaisa qad nahaka Allah? Bukankah engkau telah dilarang oleh Allah an tusalli 'alal munafik, untuk menyolatkan orang munafik ya Rasulullah. Ya. Ini Umar termasuk ya, berani Pak, ya ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya. Kamu mintakan ampun kepada Allah atau kamu tidak mintakan ampun kepada Allah, atau kamu mintakan ampun kepada Allah 70 kali, ya, fala yaghfirullahu lahum. Mereka enggak akan diampuni oleh Allah. Jadi Umar sampai membawakan ayat ini. Ya, nah, fatabassama Rasulullah hanya tersenyum saja. Dan Rasulullah berkata, "Akhir anni, udah Umar, ya. Kamu minggir, ya, saya akan menyolatkannya." Nah, falamma aktsartu alaihi, ya, sampai saya sudah banyak ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian di akhir ucapannya mengatakan, ya, saya dikasih pilihan, ya, maka saya kasih pilihan yang dipilihkan kepada saya. Rasulullah mengatakan, ya, bunyi ayatnya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu mintakan ampun kepada mereka atau enggak mintakan ampun kepada mereka, ya, atau kamu mintakan ampun mereka 70 kali, Allah enggak akan ampuni. Kata Rasulullah, berarti kalau saya mintakan ampun lebih dari 70 kali, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang turun. Nah, maka apa? Maka Rasulullah tetap menyolatkannya. Wa sholaina mahu, kita pun sholati dia di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa? Selesai dikuburkan, sampai Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai dikuburkan, Rasulullah sampai menghadiri, sampai melihatnya, sampai selesai kuburannya. Ya.
Tapi setelah beberapa lama kemudian, falamma yamkuthu illa yasiran, enggak lama kemudian Allah menurunkan ayatnya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum amata abada. Kamu jangan pernah nyolatin mereka, jangan pernah doain mereka selamanya. Kalau ketika mereka mati dalam keadaan kufar dan mati dalam keadaan fasik. Maka apa? Fama shalla Rasulullah. Maka sejak hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menyolatin ala munafik selamanya, enggak pernah menyolatin setelah itu ya, kalau dia sudah jelas-jelas kemunafikannya. Dan kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan fa'ajibtu ba'da min jur'ati. Ya, kok saya setelah itu baru sadar ya, kok saya berani banget sampai ngomong sama Rasulullah, meninterupsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunafikannya dan nggak perlu disolatkannya, sampai Allah menurunkan ayatnya supaya jangan nyolatin orang-orang munafik seperti ini. Insya Allah. Nah, coba kalau kita yang riwayatkan hadis ini, pasti bunyinya beda, Pak. Ya, apa komentar kita di akhir? Rasulullah ditegur sama Allah gara-gara saya. Nah, itu kalau kita ya. Nah, tapi Umar itu sangat tawadu sekali dan beliau mengatakan, justru saya heran kenapa saya waktu itu bisa seberani itu. Nah, dan ikhwan fillah, dari hadis ini ya, maka Syekh Albani mengatakan kita nggak perlu Pak tarohum ya. Tarohum itu mendoakan, menyolatkan orang yang Islamnya nggak jelas. Ya, apalagi mohon maaf yang Islamnya abangan, ya. Yang Islamnya mengatakan nggak perlu sholat, yang penting baik sama orang. Masa Allah mengazab saya cuman gara-gara saya nggak sholat, sedangkan saya sama orang itu baik. Ya. Saya kan juga ada ngikutin ayat. Ya. Hakimi sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya sudah ingat ya, tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat nggak perlu sholat ya. Ayatnya benar, cuman pemakaiannya yang kurang pas ya, ikhwan fillah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ya kalau sudah jelas-jelas munafiknya, kafirnya, nggak perlu disolatkan dan nggak perlu mengatakan moga-moga meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, nggak perlu. Ya, moga-moga keluarganya dikasih kesabaran ya, pasti sabar keluarganya. Orang memang dia lisannya galak sama orang lain. Ya, termasuk Pak misalkan ya ada orang ya presiden mana gitu, kafir jelasnya, dia mati ikhwan, ya, mati dalam keadaan kafirnya ya, ya kita nggak usah ikut berbela-sungkawa. Termasuk yang beliau komentarin sekata Syekh Albani adalah orang-orang yang meninggal kemudian raja-raja Arab ini memberikan bela-sungkawa. Ya, itu tidak diperlukan. Ya udah cukup ya dia mati saja, termasuk mohon maaf Pak. Ya, ini ayat teguran buat yang punya bapak non muslim. Mati dalam keadaan kafir. Ya, termasuk istri saya itu ya, bapaknya mati dalam keadaan kafir karena memang non muslim ya, dan itu jasadnya dibakar dan dibuang ke lautan ya. Nah, dan sampai hari ini ya nggak pernah mintakan ampun kepada Allah karena memang nggak perlu ya, mintakan ampun buat Allah juga nggak ada manfaatnya ya. Bahkan nanti ada Pak ayat secara khusus bagaimana Rasulullah dilarang memintakan ampun kepada Abu Thalib, yang Abu Thalib itu adalah pamannya sendiri dan mati dalam keadaan ya kafir. Ya, nah, nanti saya sampaikan kisah Pak ya tentang meninggalnya Abu Thalib ini ya. Ketika itu Rasulullah datang, di situ sudah ada Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Saya kasih tahu dikit ya. Rasulullah ngomong, wahai pamanku, kamu masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah ya, biar menjadi hujah di hadapan Allah, saya bisa menolongmu ya. Kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai
Abu Thalib, apakah kamu benci agamamu, ya, agama nenek moyangmu, bapak kita, ya, Abdul Muthalib, ya. Rasulullah ngomong, mereka juga ngomong, sampai meninggalnya dalam keadaan kafir. Dan anehnya ya, kalau Abu Jahal kan mati tetap dalam keadaan kafir ya. Abdullah bin Abi Umayyah itu mati dalam keadaan muslim, Pak, karena di akhir hidupnya dia masuk Islam. Makanya saya itu bingung besok kalau misalkan Abu Thalib ketemu sama Abdullah bin Abi Umayyah, ya, itu kira-kira apa yang dikatakan Abu Thalib, Pak? Paham nggak maksud saya? Ente dulu ngomongin saya, suruh ya jangan masuk Islam, ya, sampai saya akhirnya mati kafir, ya, malah ente masuk Islam. Mungkin seperti itu, ya. Nah, itulah yang namanya hidayah, Pak, ya. Makanya ada beberapa orang yang apa ya, Pak, yang kalau sama Islam itu kayaknya welcome. Nah, kalau bahasa anak mudanya ini kayaknya bentar lagi login, Pak, ya. Bentar lagi login. Ya. Ya kita doakan, Pak, ya. Sebagian mereka itu, ya, yang masuk Islam itu, ya, yang welcome terhadap Islam itu biasanya karena memang mereka itu pakai logikanya Islam itu agama yang baik, Islam itu agama yang apa ya, yang mudah, ya. Nah, ya kita doakan mereka orang-orang dapat hidayah dan meninggal dalam keadaan Islam, ya. Dan hampir semua orang yang masuk Islam yang tadinya bukan muslim, maka Islamnya itu adalah Islam yang kuat, ya. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan hidayah, bukan karena mie instan, bukan karena harta dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya khusus, ya, berkenaan dengan Abu Thalib, ya, insyaallah di pertemuan pekan depan. Itu saja. Insyaallah semoga Allah berikan kesempatan kepada kita. Oh ya. Waalaikumsalam. Ya. Tetap disolatkan, tapi ustadz atau tokohnya nggak usah menyolatkan. Ya. Kenapa? Karena dibahas pembahasan yang lalu, ya, sampai orang yang mati bunuh diri pun, ya, diperintahkan untuk disolatkan, dan, ya, bagi tokoh ulamanya nggak perlu menyolatkan. Ini adalah untuk apa? Untuk pelajaran buat yang lain. Ya, karena benar kata antum, ya, ada orang yang, ya, Islamnya di KTP-nya saja nggak pernah sholat, ya, nggak pernah ke masjid, ya, irinan ke masjid bukan sholat, tapi disolatkan. Nah, ini antum yang nyolatin, ikhwan fillah, jangan berpikir, ngapain saya nyolatin dia. Gini ikhwan, ya minimal kalau antum nyolatin orang itu, walaupun mungkin kembali baik atau buruknya kepada orang itu bukan urusan antum. Yang penting kembali kepada antum itu baik. Maksudnya apa? Allah menjanjikan orang yang nyolatin jenazah dengan pahala 1 qiraat, ya. Ini nggak pakai catatan apakah dia muslimnya baik atau muslimnya buruk. Yang penting dia muslim, ya. Walaupun muslimnya nggak taat, antum sholatin, antum tetap dapat pahala 1 qiraat. Ya. Bukan berarti kalau muslimnya agak malas-malesan, antum dapat 50%, ya, itu enggak. Ya. Tetap antum dapat full, ya. Sehingga apa? Udah antum kalau nyolatin orang itu, ya, antum manfaatnya pikirnya buat antum sendiri aja. Dan siapa tahu bermanfaat buat dia juga. Walaupun Islamnya dia KTP, Pak. Kemudian dengan doa antum dan sholat jenazah antum, ternyata dia diampuni oleh Allah. Antum untung atau rugi, Pak? Rugi nggak? Nggak rugi. Cuman kan orang mukmin itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya siapa tahu dengan kita nyolatin dia diampuni. Dan antum nggak usah iri. Enak aja nggak pernah sholat, ya. Kok mati mau disolatin. Nah, orang Islam nggak perlu seperti itu. Ya, kita orang muslim nggak perlu seperti itu, ya. Baik, itu saja, ya. Semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.